Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin fil malaa'il a'la ila yaumiddin. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qul rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Alhamdulillah, ayah bunda bangga semuanya, dan anda para santri, teman-teman dari SPA, Avengers, dan semuanya insan MB yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak akan pernah ada cukupnya kita mengucapkan sebuah kalimat mulia, kalimat yang begitu dahsyat energinya, energi kebersyukurannya, energi penghambaannya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mengucapkannya dengan penuh pemaknaan, dengan penuh kesadaran dan penuh kemudian penghambaan, yaitu sebuah kalimat dengan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah atas segala kondisi, atas segala situasi, apapun kondisi kita, ketika kita masih Allah izinkan, Allah masih kemudian beri kesempatan kita untuk mengucap Alhamdulillah, maka itulah sebuah nikmat. Artinya Allah masih ridho pada kita menjadi hamba-hambanya yang betul-betul menghambakan diri kepadanya. Karena begitu banyak hari ini hamba-hamba Allah yang lupa kepada Tuhannya, hamba Allah yang lupa menghambakan dirinya, alias lupa diri. Tapi hari ini Allah masih izinkan kita di barisan-barisannya, insya Allah barisan-barisan hambanya yang tahu diri, tahu posisi, dan tahu kondisi. Salawat berikan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat yang membuat kita semakin rindu kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semakin cinta dengan baginda, semakin kemudian tak sabar untuk berjumpa dengannya. Insya Allah tentunya perjumpaan itu kelak adalah perjumpaan ya layaknya dua insan yang saling mencintai. Layaknya dua insan yang penuh dengan kerinduan, terpisah begitu lama, dijumpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap semoga betapapun hinanya kita hari ini, begitu banyak dosa kita, salah kita, begitu kemudian kita belum segitunya berkorban untuk baginda Rasulullah SAW, masih banyak kita ngeluh, masih banyak kita mementingkan diri kita sendiri, belum kemudian sesuai dengan janji kita kepada Allah, belum kita kemudian segitunya mau berkorban untuk agamanya Allah. Namun mudah-mudahan Allah tetap ridho, Rasul tetap kemudian cinta sama kita, dan kita termasuk orang-orang yang dirindukan oleh baginda Rasulullah SAW. Ketika Rasul saat itu tengah duduk bersama sahabat, lantas Rasul tiba-tiba bersabda, sungguh aku rindu dengan saudara-saudaraku. Dan mudah-mudahan saudara-saudara yang dirindukan oleh Rasulullah SAW itu ada nama kita di situ, insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, ibu nama kakak semuanya, dan anda para mas santri, kita lanjutkan kajian 1-2 kita, kajian MBA kita. Di lanjutan yang kemarin perihal ciri-ciri ulul albab. Kita tetap dan terus bersepakat bahwa kita terus pengen mengupgrade diri kita, mempertahankan diri kita, terus memperbaiki diri kita agar kita tetap termasuk orang-orang yang berakal sehat, versi Al-Quran, bukan versi yang lain. Yaitu di Al-Quran disebut dengan ulul albab. Yang pertama kemarin, ciri-cirinya adalah mereka-mereka yang senantiasa
taat atau eh, patuh kepada janjinya, ya, komitmen dengan janjinya kepada Allah, dan dia begitu meyakini janji Allah terhadapnya. Dan yang kedua, tidak mengingkari perjanjiannya dengan orang lain. Itu di surat apa? Surat Ar-Ra'd ayat 20, ya. Maka kita lanjutkan di surat berikutnya, di ayat berikutnya, maksud saya, di ayat ke-20, 21-nya, ya. Bunyinya apa? Jadi kalau antum melihat misal di ujung ayat itu ada eh, sebuah kalimat, atau di ayat satu ayat itu sebuah kalimat tentang kata sifat muttaqun, mukminun, faizun, muflihun dan seterusnya, maka kalau ayat setelahnya diawali dengan allazi allazi itu berarti itu ciri-cirinya. Oke, begitu caranya tuh. Jadi kalau satu ayat bercerita tentang kata sifat muttaqun atau sifat yang jelek, munafikun, kafirun, fasikun dan seterusnya, maka lihat ayat setelahnya. Kalau ayat setelahnya itu kemudian diawali dengan alladzi, berarti kau kalau belum paham bahasa Arabnya, tengok bahasa Indonesianya, tengok terjemahannya. Karena itu penting kau cermati, penting kau tadabburi. Karena itu adalah ciri-cirinya, clue-nya itu. Ya, nah, clue-nya itu dikasih sama Allah. Nah, sama ini di sini. Innama yatadzakkaru ulul albab. Ulul albab itu kan kata sifat orang-orang yang berakal sehat. Maka disambung sama Allah di ayat ke-20-nya alladzi. Di ayat ke-21-nya pun begitu. Alladzi di ayat ke-21, di ayat ke-22 di ayat ke-20, di ayat ke-21-nya walladzi ditambah dengan waw, artinya dan gitu loh. Ya, syarat berikutnya begitulah kira-kira. Ciri-ciri berikutnya. Nah, di sini di ayat ke-21 walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Maka di sini paling tidak ada tiga, ya, ada tiga ciri orang berakal sehat di ayat ke-21 tadi. Setelah dua di ayat ke-20, tiga di ayat ke-21. Apa itu? Orang-orang yang senantiasa mengutamakan menghubungkan persaudaraan, ya, menghubungkan persaudaraan. Penting buat dia persaudaraan itu. Kalau bahasa ayah ke antum itu apa? Bangunlah kepedulian, brotherhood, persaudaraan, ya kan? Sesama kalian itu harus ada persaudaraan, harus saling peduli, jangan saling mengabaikan, jangan saling cuek, jangan kemudian terbiasa mementingkan diri sendiri. Udah tahu satu asrama, udah tahu satu kawasan, ya, tahu satu entitas, satu visi katanya, ya kan? Bahkan lebih lama lagi antum hidup bersama saudara-saudara antum di sini daripada saudara kandung antum di rumah kan. Paling nanti waktu liburnya 2 minggu, 3 minggu aja. Sisanya dalam setahun itu sama siapa kau habiskan? Sama teman sekamarmu, teman seasramamu, teman seorganisasimu, gitu loh. Hah? Nah, jadi ini loh maksudnya. Penting banget bagi dia itu sebuah persaudaraan. Ya, selalu dia mengupayakan untuk bagaimana caranya menyambungkan persaudaraan itu. Kalau ada hal-hal yang kemudian bisa meretakkan persaudaraan itu, maka langsung diantisipasi sama dia. Bukan kemudian dicuekin atau abai atau masa bodoh atau bodoh amat dengan hal itu. Ini ciri-ciri ketiga. Artinya, kalau ada orang yang sangat-sangat individual, mikirkan diri sendiri, tak memikirkan orang lain, atau kemudian tak tergerak dia, malas dia, ogah untuk mikirkan orang lain, atau apalagi berkorban untuk orang lain, ini salah satu ciri-ciri berarti akalnya sedang tidak sehat. Ya. Maka kalau kau mau termasuk ulul albab, pedulilah sama sesamamu. Buat bapak, ibu, ayah, bunda yang di rumah, pedulilah sama tetangga. Pedulilah sama saudara. Pedulilah, mulailah peduli. Ya kan? Mulailah peduli. Yang selama ini kemudian kumpulnya cuma sekali setahun pas lebaran doang. Cobalah mulailah peduli. Lebih peduli dari itu. Yang lebih peduli dari itu. Oke? Nah, itu yang ketiga. Ya. Yang keempat, apa di situ? Walladzina yasiluna ma amarallahu bi ayyusala wa
Wa yakhshawna rabbahum. Takut mereka sama Tuhannya. Siapa Tuhannya? Allah. Ingat ya, di sini wa yakhshawna rabbahum. Bukan wa yakhshawna bebenahum. Nggak ada di sini. Oke, nggak ada. Atau di ayat yang lain nggak ada. Kalau antum ada nanti ketemu boleh lah sampaikan kayak biar kita tadabburi. Ya kan? Jadi wa yakhshawna rabbahum mutlak selesai. Begitu juga dengan spanduk yang besar di belakang itu. Walam yakhsha illallah. Nggak ada takutnya kecuali sama Allah. Nggak ada di situ. Walam yakhsha illallah wa beben. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada kalimat tersembunyi di situ. Nggak ada. Ya kan? Nah, jadi bagi orang-orang yang hari ini berbuat baik, patuh, masih karena beben, syirik. Ya kan? Kau menduakan Tuhan dengan beben. Atau jangan bawa-bawa saya kalau mau syirik ya. Ya, tolong, jangan. Yang hari ini masih patuh karena kepala divisinya, kepala unitnya, maka syirik. Nggak boleh. Walam yakhsha illallah. Tapi nggak bisa dipungkiri, Bang. Kami ini takut sama Bang. Oh, ini apa-apa. Takutlah kau samaku karena Allah. Berarti yang kau takutkan dariku apanya? Oh, Allah. Yang kalau kau takut sama aku karena Allah, berarti yang kau takutkan dariku apa? Allah lagi. Kalau kau takut kepadaku karena Allah, berarti yang kau takutkan dariku, hmm? Hmm. Yang kau takutkan dariku apa? Yang kau takutkan dariku adalah pembangkanganmu terhadap hal-hal yang kuperintahkan sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Kalau ada yang kuperintahkan sama kau yang nggak sesuai dengan perintah Allah, maka kau tak akan takut sama aku. Itu loh buktinya. Tapi kalau apapun yang kusuruh kau iya, mau itu sesuai atau tidak dengan perintah Allah, itu berarti kau bukan takut kepada aku karena Allah emang beneran lu takut sama gua. Oke, ya? Paham? Begitupun sebaliknya, kalaupun kau mau patuh kepada aku, patuhlah karena Allah. Tapi kalau karena kau patuhnya, itu yang disebut dengan taklid bu. Taklid buta dulu. Pokoknya apapun, kalau udah keluar dari Bang Beben, iya aja kita. Mabuk yuk, ayo, gitu. Kau mau kan Bang Beben, pokoknya mau Bang Beben, ayo aja. Sesat. Ya kan? Sesat. Gitu. Ya. Nah, jadi, karena kalau enggak, akalmu tidak sehat. Akhirnya gini loh, kalau kau takut sama saya, tapi tidak kau sandarkan ketakutanmu itu sama saya karena Allah, pasti stres hidup. Stres nggak? Tenang nggak? Iya, berarti kalau orang stres, orang yang nggak tenang, was-was mulu, sehat nggak kalian? Ya udah, silahkan kalau kamu pilih. Ya kan? Baru kelihatan dari jauh ras sudah deg-degan dia. Nah, ini loh aja. Tahu-tahu pas turun, Ikrom yang bawa, bukan saya. Wah, kata dia. Sehat nggak akalnya tuh? Nggak sehat. Sakit. Iya, Riz ya? Iya, kayak waris dong. Iya kan? Ada nggak ada ya? Rabas ya. Iya, Riz? Iya, alhamdulillah. Nah, itu yang keberapa? 5. Oh, 4 ya. Bisa aja, saya ngetes. Yang keempat. Jadi, belajarlah. Takutnya cuma sama Allah. Jadi kalau siapa punya kau takuti, takutnya itu sandarkan sama Allah. Jadi siapapun dia, seberapa menakutkan pun dia, kalau dia menentang Allah, tak ada takut kita sama dia. Tapi seberapa lembut pun orangnya, seberapa halus pun orangnya, pemaafnya minta ampun, tapi dia mengeluarkan sebuah perintah yang sesuai dengan perintah Allah, kita takut kepadanya. Itu loh maksudnya tuh. Jadi bukan kemudian sikap orangnya yang membuat kita takut, tapi apa yang keluar dari lisannya itu yang membuat kita takut. Begitu.
Abu Bakar tuh halusnya, lembutnya luar biasa. Tapi sahabat tuh takut nggak sama Abu Bakar? Takut. Kenapa? Karena mereka tahu sedikit kesalahan mereka yang tidak sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, Abu Bakar pun takkan segan-segan menghukum mereka. Walaupun Abu Bakar sifatnya lembut. Apalagi Umar. Umar pun tak salah pun kayaknya ada ya kayaknya salahnya. Kayaknya. Ya. Nah, itu yang kelima ya kelima. Oke. Oke, yang kelima. Apa bunyinya di situ? Wa yakhafuna su'al hisab. Tuh. Belajarlah kita kemudian setiap hari kita, setiap saat detik kita rutin terbiasa mengingat bahwa azab Allah itu ada dan kita takut dengan azabnya. Gitu. Belajarlah, latih diri kita. Setiap kemudian kita mau malas, ingat apa ancaman Allah kepada orang malas. Betapa bencinya Rasul sama orang malas. Ketika kita kemudian mau khianat, ingat bagaimana Allah mengancam orang-orang yang berkhianat. Betapa murkanya Rasul sama orang-orang yang berkhianat. Gitu loh. Ini maksudnya nih. Barulah akalmu, akal saya. Itulah kenapa di hadis Rasulullah SAW menyampaikan siapa yang paling cerdas? Manusia yang paling cerdas adalah orang yang paling sering mengingat kematian. Artinya dia paling sering mengingat bahwa akan ada hisab bagi dirinya. Itulah yang disebut paling cerdas kata Rasul. Berarti kalau cerdas sehat nggak akalnya? Begitulah kira-kira. Nah, cuma pertanyaannya kadang-kadang kita lebih sering lupa bahwa azab itu ada daripada ingat. Itu yang membuat kita akhirnya nggak sehat akalnya. Ya, itulah kenapa kemarin saya sama CS ya di sini upgrading. Saya selalu bilang ekspektasi saya ke CS atau ke semuanya bukan ke CS saja. Kemarin konteksnya CS. Ekspektasi saya ke CS itu tidak pernah kemudian ekspektasinya angka atau hasil. Tapi ekspektasi saya kepada CS adalah ekspektasi apa? Ikhtiar, proses. Begitupun semuanya antum. Kenapa begitu? Kenapa begitu kira-kira? Karena saya yakin, demi Allah saya yakin, orang-orang yang ikhtiarnya dia jaga sebagaimana ikhtiarnya orang ulul albab, orang yang berakal sehat, pasti hasilnya bagus, pasti itu, pasti. Demi Allah, wallahi, pasti. Udah selesai di diri saya. Alhamdulillah, insya Allah Allah jaga itu istiqomah konsep prinsip itu. Udah selesai. Saya lebih murka sama orang-orang yang bangkang, hianat, iya doang, kagak dilakuin. Kenapa? Karena itu udah pasti nggak akan beres kerjaan hasilnya, ya kan? Makanya saya kasih contoh kemarin Ananda. Ananda kan salah satu yang senior, yang sekarang kepala divisi. Saya bilang ke Ananda, berapa tahun kau udah sirina? Nggak ada Ananda ya? Dia lagi ngisi Bismillah Academy. Udah 3 tahun bang. Oke. Gue tanya, dalam 3 tahun itu Nan, lebih sering tercapai apa nggak tercapai target kalian Nan? Lebih sering nggak bang? Sering banget kayaknya enggaknya gitu kan? Daripada tercapai. Oke. Terus kenapa masih di sini lu? Ya kan? Kenapa? Kalaulah saya kemudian menaruh ekspektasinya di hasil, menurutmu Anan udah saya pecat belum? Udahlah, 3 tahun nggak nyampe-nyampe targetnya piye loh. Tapi bukan itu yang saya lihat. Ekspektasinya bukan hasil. Ekspektasi saya adalah pertumbuhan diri, prosesnya, ikhtiarnya. Dan saya melihat di diri Ananda, itu dahsyat pertumbuhannya. Baik pertumbuhan amanahnya, pertumbuhan kedewasaannya, kematangannya, daya juangnya, loyalitasnya, ketaatannya, dan manfaatnya kepada umat bertumbuh. Ya sudah, tidak ada punya alasan saya untuk, justru saya begitu sayang dengan dia, gimana caranya dia tetap lama di entitas ini. Gitu loh. Bertempat dia kemudian terlatih berhusnuzon sama Allah selama 3 tahun ini.
dengan segala cobaan yang kita lalui di MB ini, itu yang mahal, ya kan? Itu yang mahal. Hasilnya apa? 3 tahun ini MMB baik-baik aja nggak? Tetap berlayar nggak? Bertambah nggak programnya? Bertumbuh nggak penerima manfaatnya? Ya sudah, itu loh maksudnya. Itu karena apa? Karena salah satunya dalam konteksnya kali ini, karena dia nggak ada, dia saya kasih contoh. Konteksnya di sini, Ananda ulul pakai akal sehat dia. Ananda orang yang diantara CS, orang yang salah satu orang yang paling sering curhat sama saya, mencurhatkan strugglingnya dia selama di MMB. Nangis lah, kadang-kadang belum cerita udah nangis. Tapi dia tetap stay, dia tetap sabar, dia tetap fight, dia tetap berjuang, dia tetap berbaik sangka sama Allah. Nah itulah ulul albab, itulah ulul albab. Dikasih balas sama Allah, apa balasannya? Yang tadinya CS-nya 3 orang, sekarang berapa CS? 20 berapa kalian? Nah, 22-an lah tuh. Bertumbuh nggak artinya tuh? Bertumbuh. Allah tak pernah tidur. Dan Allah selalu punya cara untuk memberikan balasan terbaik buat hambanya. Begitu. Ya kan? Yang penting pakai akal sehat. Itu loh. Pakai akal sehat. Nah, jangan akal tidak sehat. Alias Faris hafal betul loh ya gitu-gitu. Faris ngapain ya lo? Dungu. Oke? Oke, kita lanjutkan kemudian biar selesai. Di ayat ke-22-nya. Masih di ayat ke-22-nya, awalannya masih walladzi, betul? Walladzina sobaru. Walladzina sobaru bitigha'a wajhi rabbihim. Dan orang-orang yang sabar karena mengharap keridoan Tuhannya. Tuh, menangis dia bolak-balik curhat sama saya selama 3 tahun ini. Ananda, masih sabar nggak dia? Masih sabar terus. Dalam rangka apa? Cari muka sama Allah. Nggak usah sama Beben. Cari muka sama saya tuh rugi. Kenapa? Nggak ngaruh gitu. Puas banget, nggak ngaruh. Pengalaman ya bang. Nggak ngaruh gitu. Tapi anak sabar. Sabar deh. Karena ini salah satu ciri-ciri orang yang ulul albab. Sabar. Karena yang kau cari itu adalah ridhonya Allah. Kalaupun kau cari muka, yang kau cari itu adalah mukanya Allah. Biar kelak ketika kau masuk surga, kenikmatan terdahsyat bagi seorang penghuni surga, bahkan lebih dahsyat daripada surga Firdaus, itu adalah ketika dapat kesempatan untuk wajahnya Allah. Tergambarkan. Bahkan lebih nikmat daripada nikmatnya surga Firdaus. Makanya ayolah kita cari muka. Tapi kita cari mukanya Allah. Kita tabung cari mukanya sekarang. Biar nanti kita bagian termasuk dari orang-orang yang dipanggil untuk berkumpul dalam rangka menikmati kemaha indahnya wajahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba yang beruntung itu. Amin. Itu yang ke-6. Yang ke-7, wa aqamus shalah. Nah, udah ya, selesai ya. Wa aqamus. Gak usah kau tanya lagi kenapa sih di Mutabayyaumian sholat tuh dibawilin banget. Udah ya, gak usah dibahas lagi. Berarti orang yang mulai dari hari ini, yang dibiasain sama dia masbuk, yang dibiasain sama dia berleha-leha, kita panggil dungu. Hah? Jadi Baitul Quran mulai dari sekarang. Kalau masih ada yang kemudian senang dengan masbuknya, bilang, boy, tak sehat akal kau ya. Dungu betul kau ya. Paham ya? Oke. Kalau ada ujur syar'i, nggak akan masbuk setiap saat. Ujur syar'i boleh. Kentut lah, sakit perut lah.
apalah, ada halangan lah. No. Tapi bukan kemudian setiap waktu sholat. Sesekali, itu yang kayak gitu-gitu tuh. Ya. Nah, yang malas-malas sholatnya, bahkan abai sama sholatnya, hmm, hmm. Ya kan? Jangan kau dekat-dekat sama dia, nular nanti kedunguannya. Ikut-ikutan kau jadi dungu. Ngapain? Jangan. Jangan kawankan orang-orang yang seperti itu. Jangan kawankan orang-orang yang seperti itu. Nah, mutlak sudah ini. Apa kemudian yang bisa kita harapkan dari orang-orang yang dungu? Siapa di sini yang mau satu tim sama orang dungu? Ada? Ada? Angkat tangan kalau ada. Nggak ada kan? Siapa di sini yang mau satu divisi sama orang dungu? Ada? Yang mau satu asrama sama orang dungu? Ada? Mau makan bareng sama orang dungu? Ada? Nggak ada ya? Tahu nggak bahasa Arabnya dungu itu apa? Abu Jahal. Siapa di sini mau satu tim sama Abu Jahal? Ada? Mau makan bareng sama Abu Jahal? Mau satu liang lahat sama Abu Jahal? Dah. Clear? Aman? Nah, oke? Nah, sudah. Itulah kenapa saya suruh sama Baitul Quran keras sama mereka-mereka yang abai sama sholatnya. Makanya 5-10 menit sebelum azan, kemana? Ke masjid, bukan ke MB Mart, please. Ke masjid. Kadang-kadang ada yang bablas gitu. Lurus ya. Saya tetap husnuzon. Mau ke kamar mandi MB Camp kali. Saya petata. Waduh, masuk gedung Salman. Oh, ada sampah kali. Kena juga. Buka pintu. Nah, ke masjid. Bukan ke MB Mart. Ya, oke. Oke ya. Paham ya? Karena kalau enggak ke masjid, dungu. Yang keberapa itu? 7. Yang ke-8. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirron wa alaniyah. Menginfakkan apa yang kemudian Allah kasih rezeki untuk kita. Apa aja yang bisa diinfakkan? Semua rezeki yang Allah kasih. Allah kasih kau rezeki sehat. Infakkan sehatmu itu di jalan Allah. Oke? Pakai sehatmu itu. Gunakan kesehatanmu itu sebanyak-banyaknya untuk jalan Allah. Oke? Allah kasih kau ilmu. Pakai ilmumu itu untuk kebaikan di jalan Allah. Allah kasih kau tenaga. Pakai tenagamu itu untuk di jalan Allah. Allah kasih kau waktu. Pakai waktumu itu untuk di jalan Allah. Gitu loh. Oke? Niatkan seperti itu. Kan betapa beruntungnya kita hari ini yang Allah izinkan dan Allah pilih untuk berkarir di masjid. Beruntung enggak? Beruntung. Waktu, pikiran, tenaga, kecerdasan, ilmu, kesehatan yang kau miliki itu rezeki dari Allah. Dan sekarang kau sibukkan, kau habiskan di jalan Allah. Betapa beruntungnya orang-orang seperti itu. Syukuri. Makanya kalau mengucap alhamdulillah itu dalam-dalam nikmati alhamdulillah ya Allah. Jangan kau ganti aku dengan hamba yang lain. Pakai terus aku ya Allah. Sampai kemudian nyawa berpisah dari gandum badan. Gitu. Ya kan? Itu dia. Nah, itu yang ke berapa? Yang ke-8. Maka orang-orang kayak gini harus semangat. Menghafal Qurannya semangat, KBM-nya semangat, halakohnya semangat, briefingnya semangat, kerjanya semangat, distribusi realisasi apapun semangat, kajian MBA-nya semangat, apapun semangat. Karena dia tahu dia lagi dalam posisi menginfakkan apa yang udah Allah kasih. Lagi balikin ke Allah gitu. Ya kan? Lagi dibalikin, ditransaksikan dengan Allah. Gitu loh. Bahkan main mini soccernya pun semangat. Kenapa? Karena yang dia bawa nama Allah. Ya sih serius sekali. Nama Allah. Nama Mas
Masjid. Yang mana masjid itu adalah rumahnya? Ah, begitu. Masa di kostumnya Allah? Gitu. Eh, eh, ya kan? Sponsornya Allahu Akbar. Gitu loh. Karena semuanya melekat kepada Allah, kepada agamanya Allah. Itu. Makanya orang-orang masjid itu, orang-orang yang kemudian dedikasinya directly kepada Allah, kayak antum-antum nih, harusnya orang-orang paling semangat, menyala gitu loh tiap hari, berasa gitu vibrasinya itu tuh, ya kan? Ketika menatap gerombolannya tuh, wow, ini gerombolan-gerombolan fighter gitu, ya kan? Aura daya juangnya itu tuh terasa dari cara bicara, dari gaya apa namanya bahasa tubuhnya, cara jalannya, merespon sesuatu dan seterusnya. Karena dia tahu yang dia lakukan hari ini tidak hanya dunia yang dia dapat, tapi nanti kelak di akhirat dia akan dapat balasan. Kesadaran itu yang perlu kita latih setiap hari, ya kan? Unbeatable, nggak bisa ditaklukkan, unstoppable, ya. Baik, selanjutnya yang ke sembilan. Yang ke sembilan apa di situ? Wa yadruuna bil hasanati sayyi'at. Kalau orang berbuat jahat sama dia balas dengan kebaikan. Jadi orang-orang yang akalnya sehat tuh nggak mempan digibain orang, nggak ada bapernya. Itulah kenapa 20 basic rules kita adalah no baper. Kenapa? Karena no baper itu bagian dari akal sehat. Nah, berarti kalau yang sering baper kita panggil, ya kan? Kenapa? Karena orang akal sehat tuh, orang jahat sama dia tanggapin biasa saja. Di surat Al-Furqan kan, wa idza khatabahumul jahilun. Ayat berapa nih itu? Nah, tiga ya. Wa idza khatabahumul jahilun qalu, ah, ibadur rahman itu hamba-hamba kesayangan Allah tuh, kalau ada yang ledein mereka, kalau ada yang fitnah mereka, kalau ada yang gibahin mereka, kalau ada yang nyinyirin mereka, ngeledek mereka, jelek-jelekin mereka, qalu salam. Apa itu? Assalamualaikum. Ya, insya Allah, serahlah, gitu loh. Lanjutkan, gaskan, semampu kau. Nggak kena sama dia. Itulah hamba-hamba kesayangan. Mungkin nggak hamba kesayangan Allah orang dungu. Ya, sudah relate. Makanya Al-Quran itu kan relate. Al-Quran itu relate. Nah, begitulah di sini. Jadi kalau kau hari ini masih fokus melihat temanmu, sesama santri, sesama SPA, yang kau fokuskan melihat dia selalu jeleknya dia, kau berarti orang susah kau untuk kemudian nengok baiknya. Berarti kau. Ya kan? Tapi ayah lihat kami jeleknya mulu, abang nengok kami jeleknya mulu. Emang. Tapi gua benci gak malu? Benci gak gua malu? Enggak. Baper gua gak malu? Kalau gua baper, gua pecat lu. Benar nggak? Iya. Bedakan evaluasi sama baper. Iya kan? Betul lah saya paling canggih nengok kesalahan. Yang kira-kira udah nggak salah, salah masih. Tapi bukan kau salah, ya salah. Tapi aku sama kau, kita tetap begini. Menurutku. Kalau kaunya baper, yaitu urusanmu. Kalau versi diri saya, no problemo. Makanya habis saya mencak-mencak, bisa bercanda habis itu. Iya kan? Karena aku nggak baper. Gitu loh. Jadi bedain. Jadi sama. Jadi jangan nanti leadermu mengevaluasi kau. Teh ingat loh. Ulul albab teh. Balaslah dengan kebaikan setiap ada keburukan. Enggak begitu, Bararen. Hah? Hah? Kalau kau gak, kau gitu kan tutup kali lipat. Hah?
Kan? Maksudnya di sini tuh, nggak ada kau baper. Jadi benci kau ke personnya, kan? Kau benci ke individunya, gitu loh. Ya, kamu di sini bisa membedakan. Ini potensi disalahartikan nanti ini, ya kan? Oh. Termasuk kemudian sesama teman, diingetin sesama teman. Jangan begitu. Ingat ulul albab. Ah, tepuk bola, Pak. Bola. Oke, gitu ya. Nah, maka berapa tadi ciri-ciri ulul albab? 9. Orang-orang yang kemudian melatih dirinya, terus menjaga dirinya, mengupgrade dirinya untuk punya yang 9 poin ini selalu, di mana tempatnya? Nah, tengok ujung ayatnya itu. Ulaika lahum uqbadar. Apa itu artinya? Orang itulah yang kemudian mendapatkan tempat yang baik, tempat kesudahan yang baik, tempat berakhir yang baik. Yang kalau ayah bilang tuh, semoga kita dimatikan dalam kondisi baik-baik, dibangkitkan dengan baik-baik, bersama orang-orang baik, dan ditempatkan di tempat. Nah, ini maksudnya. Apa itu tempat terbaik? Tengok di ayat ke-23-nya. Apa kata Allah di situ? Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim ilal akhir ayat. Apa itu tempat terbaik? Surga ada. Surga ada. Mau masuk surga? Jangan dulu. Dah. Oke? Okay? Nah, ya kan? Cakep juga tuh. Coba bikin spanduk. Mau masuk surga? Jangan dulu. Ya kan? Boleh juga tuh di mana ya? Nanti kita pikirkan. Kita tahu. Begitu. Oke? Okay? Paham sampai sini? Hafalkan ayat ini, tadabbur ayat ini, biar kita dalam kondisi senantiasa menjalani hari-hari kita dengan status ulul. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga 9 ciri-ciri ulul albab ini bisa kita latih ke dalam diri kita. Kalau kau mau mengevaluasi dirimu setiap hari, nah itu deh coba. Yang 9 tuh ada catatannya kak? Kau catat enggak? Kalau nggak dicatat nanti ada diresumkan sama Ustaz Ulfa kan? Sama USB. USB mana USB? Oh ya, ada USB ya. Nah, apa? Usop. Usop. Jangan USB, usop. Nggak keren USB. Ya. Ya, kau tengok catat yang 9 tuh. Nah, sebelum kau tidur, itu yang terus kau evaluasi. Tengok yang 9 poin tuh. Sebelum kau tidur, tengok ke dirimu. Dari 9 poin ini tadi mana gue yang enggak ya? Wah, gue masih baper nih tadi diingetin sama si Fulan. Oke, besok jangan lagi nih. Wah, gue tadi masbuk gara-gara leha-leha ke masjid. Besok jangan lagi ya. Nah, oke, paham ya? Coba evaluasi dirimu dengan 9 poin ini. Ya, nggak bakal kau lakukan. Oke, instruksi aja. Ketua asrama, masing-masing ketua asrama cetak sebesar form board ini, ya kan? 9 ciri-ciri akal sehat. Satu ini, dua ini, tiga ini, bikin dalilnya di bawah, tempel di masing-masing kamar. Ya, hari Senin udah ada. Kalau Senin nggak ada, kau kutiadakan. Ya, hari Senin udah ada. Lama itu hari Rabu sekarang kan? Oh, hari Senin kalau itu nggak ada, kau kutiadakan. Maaf ya. Nah, gitu. Kalau nggak kalian lakukan masalahnya. Saya capek di PHP terus sama kalian. Iya ya, siap ya. Eh, ya kan? Nah, jadi instruksi dah. Semua asrama, ikhwan ahwat, semuanya, ya semuanya. Sama di kantor, ya. Baitul Quran di kantor tempel, operasional. Berapa titik ya, terserah kau. Semenurutmu cukup, cukup. Satu titik menurutmu cukup, cukup. Dua titik perlu dua titik, dua titik. Ya, semuanya bikin tuh. Biar itu jadi bahan evaluasi kita setiap belum tidur atau setiap hari. Kita tengok, ya, tengok. Dari tatapan mata kalian, aduh nambah lagi buat dihafal.
20 basic rules aja belum hafal gua. Itulah makanya dikerjakan, ya, dikerja. Baik, itu saja dari saya. Seperti biasa, meme-nya kita skip. Ya, lama-lama kayaknya skip. Meme udah ada nih kajian itu ya. Nah, tetap ada kalau ada waktu lanjut, kalau enggak, karena kan di sini kan kalian-kalian lagi isinya. Adapun ayah bunda bang kakak yang orang orang tua wali murid, wali mas santri, kalau mau ikut meme, mending ikut meme yang itu, yang 3 kali ya, seminggu. Malam apa aja? 2 kali ya, malam Senin, Senin malam, sama Rabu malam ya. Nah, tuh, itu lebih cakep meme-nya. Emang ada, ya maksudnya lebih intens gitu. Karena kelompoknya kecil-kecil kan? Nah, banyak kelompok. Ya, banyak kelompok. Gitu. Jadi bisa lebih intens meme-nya. Begitu. Oke, baik. Yang baik datang dari Allah, yang salah pasti datang dari saya pribadi. Salah kutip, salah sebut, ya, salah penyampaian. Mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada antum semuanya. So, kamu ikan? So, kurus-kurusnya ikan? Ambil dagingnya, ambil yang baik, jangan bosan, tapi kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.